wanita itu baru saja selesai lari paginya. Lalu saya tercengang, saat Anda melihat lokasi kecelakaan serius. Berasal dari naluri dokter, korban dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke ruang operasi, jantung pasien berhenti berdetak pada satu titik. Asisten dokter ragu-ragu untuk menyuntikkan epinefrin ke pasien. Gadis itu mengambil jarum suntiknya. Pasti disuntikkan langsung ke jantung pasien. Adegan yang ditangani dengan rapi ini membuat rekan laki-laki itu berdiri tertegun. Karena cedera serius, limpa pasien harus diangkat. Namun operasi berada pada saat yang kritis. Tanda-tanda vital pasien menurun tajam. Asisten dokter tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pandanglah rekan kerja Anda dengan mata tajam. Hibur dia untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Kalau yang menyebabkan pasien meninggal bukanlah kecelakaan mobil. Ini adalah insiden medis. Setelah berbicara, dia dengan tenang memotong limpanya. Kemudian dengan terampil menjahit lukanya. Seorang dokter berlari ke kantor dekan. Katakanlah pasien adalah pewaris korporasi. Mengetahui kabar tersebut, kepala departemen berganti pakaian bedah. Lalu ke ruang operasi. Setelah mengetahui informasi mengenai cederanya dan seluruh proses pembedahan gadis itu, dia segera muncul di hadapan pers. Ambil semua pujian untuk diri Anda sendiri. Dan dia juga sudah terbiasa dengan hal-hal ini. Lalu dia berbalik dan pergi. Nama gadis itu adalah Song Eun Jae. Dia adalah calon dekan termuda di Korea. Ibunya juga sangat bangga padanya. Segera membual tentang putrinya. Dia juga menyuruh para tetangga untuk datang mencarinya untuk pemeriksaan kesehatan. Membuatnya sakit kepala hebat. Menyalahkan ibumu hanya akan menambah masalah. Jae, tunggu sampai anak tersebut mati sebelum Anda berhenti. Berbicara omong kosong, mengapa berbicara tentang kematian? Ini yang terakhir. Jika masih ada yang datang mencariku, aku tidak akan menemuimu lagi. Bu, aku mengerti, aku tahu. Keesokan harinya ibunya memeriksakan penyakit jantungnya. Dokter menyuruhnya pergi ke rumah sakit besar untuk memeriksakan jantungnya. Dia tidak ingin ada masalah lagi untuk anaknya. Atas saran adiknya, selain itu, aku juga merindukan putriku. Jadi aku membawakan kimchi yang paling disukai Eun Jae. Terlepas dari jarak yang jauh ke rumah sakit, Eun Jae mengira ibunya sedang membawa seseorang ke dokter. Belum menunggu ibu saya menjelaskan dengan jelas, dia menutup telepon. Sang ibu bermaksud untuk merawatnya, tapi saya melihat putri saya makan roti. Ini membuatnya sangat sedih, jadi memutuskan untuk pergi. Siapa sangka keesokan harinya, Eun Jae menerima panggilan telepon dari bibinya. Eun Jae, apa yang harus dilakukan? Ibuku akan mati. Eun Jae, ibumu sudah tidak bernapas lagi. Eun Jae, apa yang harus dilakukan? Eun Jae, dia datang untuk mencari tuan muda yang dia selamatkan sebelumnya. Pinjam helikopter. Suasana hatinya sedang tidak enak. Terbang kembali ke pulau tempat tinggal ibunya. Tapi tunggu sampai dia tiba. Ibunya sudah tidak ada lagi. Dia bergegas maju dan mendorong dokter di sebelahnya menjauh. Cobalah untuk menyelamatkan nyawa ibu lagi. Dokter mengatakan pasiennya telah meninggal. Tapi Eun Jae tidak bisa menerimanya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, ibunya masih meninggalkannya. Dengan sedih melaporkan saat kematian ibu. Membuat dokter merasa sedih untuknya. Ingatlah momen di telepon dengan ibumu. Ternyata bukan ibuku yang membawa seseorang ke dokter. Tapi saya ingin memanjakan diri saya sendiri. Andai saja dia sedikit peduli pada ibunya. Jika kamu sabar mendengarkan penjelasan ibumu, maka ini tidak akan terjadi. Meskipun saya seorang dokter, tapi aku tidak menyangka hal terakhir yang kulakukan untuk ibuku. Apakah deklarasi waktu kematian, karunia mengasuh belum dibayar? Hanya ketika Anda kehilangannya, Anda akan menyesalinya tanpa henti. Dia awalnya adalah ahli bedah termuda di negaranya. Tapi dalam satu operasi, karena kelalaian serius dekan, menyebabkan pasien meninggal, dekan ingin menyembunyikan kebenaran. Eun Jae tidak tahan, tetap memilih untuk mengatakan kebenaran kepada anggota keluarga. Akhirnya diusir dari rumah sakit. Hari itu, Eun Jae menerima kasus darurat. Pasien menangis karena nyeri dada yang parah. Eun Jae dikenal, 3 hari yang lalu pasien menjalani operasi bypass lambung karena kanker. Tapi itu hanya operasi eksisi minimal. Tidak ada masalah yang bisa ditinggalkan. Sekarang, detak jantung pasien berhenti. Penyakitnya semakin parah. Di bawah usaha Eun Jae, detak jantung baru pulih. Semua orang juga menjadi tenang. Akhirnya terdeteksi melalui CT scan. Karena kesalahan bedah oleh kepala departemen, menyebabkan kebocoran pada jantung pasien. Hal ini kemudian menyebabkan ventrikulitis. Eun Jae segera melaporkan berita ini untuk dekan yang sedang berlibur. Semoga dia bisa kembali. Namun dekan mendengarkan dan memarahi Eun Jae karena meragukannya. Melihat penyakit serius, dekan masih belum terlihat. Saat Eun Jae sedang bersiap untuk operasi, dekan baru muncul. Keluarga itu cemas seperti api. Setelah membuka area dada pasien, ini tentu merupakan kesalahan dekan. Eun Jae menyarankan untuk menghubungi dokter bedah untuk berkonsultasi.
Tanda-tanda vital pasien kembali menurun. Eng Jae segera maju ke depan untuk melakukan kompresi dada, lalu menunggu tanda-tanda vitalnya hilang. Kepala departemen mengatakan pasien tersebut meninggal, berbalik dan meninggalkan kamar rumah sakit. Eng Jae juga tidak percaya. Dia hanya dekan departemen. Dekan keluar, hadapi pertanyaan dari anggota keluarga. Dia mengatakan pasien itu lemah secara fisik. Saat operasi, dia meninggal. Keluarga tidak percaya. Bukankah ini hanya operasi kecil? Bukankah kamu bilang kamu bisa keluar dari rumah sakit besok? Kini putrinya sudah tidak ada lagi. Saya juga sakit parah, bagaimana saya harus hidup? Melihat dekan dengan tatapan bermartabat, Eng Jae menasihatinya untuk mengatakan yang sebenarnya, dan minta maaf dan ganti rugi. Tapi dekan akan mempengaruhi reputasinya. Jadi jangan akui kesalahanmu. Dia juga menyuruh Eng Jae untuk tetap membuka matanya. Mari kita selesaikan ini dengan. Tapi dia pikir dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Jadi saya segera memberitahu keluarga saya. Dekan tahu betul apa yang terjadi. Dia menamparkan Eng Jae dengan keras. Dia juga menyuruhnya untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah sakit. Dia terpaksa sampai akhir sehingga dia tidak punya pilihan selain memilih. Datang untuk bekerja di kapal rumah sakit dengan kondisi medis yang sangat buruk. Suatu hari, lelaki tua itu membawa cucunya yang koma ke kapal medis. Dokter menemukan radang usus buntu akut. Pembedahan diperlukan segera, namun angin begitu kencang sehingga helikopter tidak bisa menaiki perahu. Namun perlengkapan yang ada di kapal tidaklah cukup. Pembedahan tidak mungkin dilakukan. Sang kakek memohon agar mereka menyelamatkan cucu ini. Namun dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika orang merasa putus asa, suara familiar terdengar. Tidak, operasi bisa dilakukan. Anak laki-laki itu tiba-tiba jatuh sakit. Sang kakek membawa cucunya ke kapal medis di pulau itu. Dokter menemukan itu adalah radang usus buntu akut. Pembedahan harus dilakukan, tapi di pulau anginnya terlalu kencang. Helikopter tidak bisa terbang. Peralatan medis di kapal terlalu sederhana, tidak memenuhi kondisi bedah. Sang kakek memohon kepada mereka untuk menyelamatkan cucunya. Namun para dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Saat orang-orang putus asa, suara familiar bergema. Tidak, operasi bisa dilakukan. Saat dia hendak mendiagnosis anak laki-laki itu, kemudian dokter di sebelah saya menghentikan saya dan bertanya tentang identitasnya. Hanya setelah mengetahui hal itu barulah ahli bedah menerima posisi tersebut. Kapten membawanya ke ruang operasi. Tapi di sini berdebu, lampu bedah juga rusak. Pembedahan memerlukan anestesi. Tanpa anestesi, setidaknya ada disinfektan. Setelah Anda mengetahuinya, klinik gigi dapat menggunakannya. Eng Jae memeluk anak itu. Bawa ke klinik gigi. Kemudian instruksikan perawat untuk mempersiapkan operasi. Dokter pria tersebut berpikir untuk menggunakan instrumen gigi untuk operasi endoskopi. Lelucon yang luar biasa, lalu menyeret Eng Jae pergi. Bao menunggu helikopter tiba, namun jika tidak segera diobati, dibutuhkan waktu 3 jam bagi helikopter untuk kembali. Jika penyakitmu semakin parah dalam perjalanan, nyawa anak tersebut tidak terjamin. Saat 2 orang menemui jalan buntu, perawat berlari untuk memberitahu mereka. Tekanan darah bayi turun, tubuhnya sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Situasi ini memerlukan pembedahan segera. Selama kekacauan, perawat menjatuhkan satu-satunya botol obat anestesi. Baru saat itulah saya menemukan botol lain. Tapi hanya 5 ml, hanya berlangsung paling lama 30 menit. Eng Jae mengandalkan keterampilan medisnya. Pembedahan juga dilakukan. Setiap detik, setiap menit berlalu. Semua orang juga menunggu dengan cemas. Ini adalah operasi pertama di kapal. Lampiran dihapus. Anak itu sepertinya sudah keluar dari bahaya. Setelah mengetahui operasinya berhasil, semua orang di sana sangat senang. Kapten juga senang, tapi malam tiba. Eng Jae ingin mengundurkan diri dari kapten lagi. Dia tidak mengerti, kalau sudah damai, kenapa kamu ingin pergi? Eng Jae berkata kondisi di kapal terlalu buruk. Jika kami tetap tinggal, kami akan menghambat kemajuan kami dalam menyelamatkan orang. Untuk orang berbakat seperti Eng Jae, kapten sangat hormat. Jika tidak ada kondisi, ciptakan kondisi. Operasi usus buntu hari ini berada di darat hanyalah operasi kecil. Namun di atas kapal, banyak orang kehilangan nyawa. Untuk rumah sakit besar, kami lebih membutuhkan orang-orang seperti Anda di sini. Kata-kata itu menyentuh titik lemahnya. Andai saja ibu saya mendapat perawatan yang terbaik, maka ibu tidak akan pergi. Jadi dia memutuskan untuk tinggal. Keesokan harinya mereka pergi ke pulau untuk berpatroli. Lalu tiba-tiba kepala desa pingsan. Eng Jae melakukan perawatan. Saat ini, dokter mengetahui bahwa perut kepala desa sedang tegang. Ini adalah aneurisma. Setelah dicek kembali ternyata ketahuan. Tekanan darah terus menurun, menunjukkan bahwa aneurisma telah pecah. Perlu segera dioperasi untuk menghentikan pendarahannya. Setelah disinfeksi sederhana, Eng Jae melakukan operasi. Akibat bila rongga perut dibuka,